Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke modul 4, yaitu pembahasan tentang physical layer ya. Jadi untuk pembahasan di modul ini nanti akan menjelaskan bagaimana physical layer protokol, kemudian service dan network media itu support ataupun mendukung dalam komunikasi di sebuah jaringan. Oke, kita langsung saja mulai untuk pembahasan di chapter 4.1 ya, tentang purpose of the physical layer. Jadi kalau kita bicara tentang purpose of the physical layer ataupun tujuan dari physical layer, itu yang pertama adalah before any network communication can occur ya, artinya kalau misalkan sebelum jaringan itu terbentuk ya, physical connection to a local network must be established. Jadi physical connection ataupun koneksi fisik dari jaringan lokal itu harus terbentuk terlebih dahulu. Jadi nanti dia akan mengawali bagaimana network communication itu terbentuk ya. Kemudian this connection could be wired or wireless. Jadi bentuk koneksinya, bentuk koneksi itu bisa berupa menggunakan kabel ataupun nirkabel, tergantung dari pengaturan jaringan yang ada ya. Dan biasanya tergantung dari lokasi fisiknya, dia berada di kantor ataupun di rumah. Dan tentu saja butuh yang namanya NIC ya, atau Network Interface Card, untuk menghubungkan device ke network. Beberapa device itu mungkin saja hanya punya satu buah NIC, tapi juga bisa juga punya multiple NIC, yang mana biasanya ada wired ya, yang menggunakan kabel ataupun nirkabel. Berikutnya masih tentang purpose of the physical layer ya. Jadi tujuan dari physical layer yang lainnya itu adalah dia akan berfungsi untuk transport bit across the network media. Seperti yang udah kita tahu bahwa untuk physical layer itu kan fungsinya dia untuk meneruskan data dalam bentuk bit. Ya, jadi pada proses enkapsulasi dari layer application sampai dengan layer physical itu kan nanti ada proses yang namanya enkapsulasi. Nah, khusus untuk yang di physical layer itu kan dia fungsinya adalah untuk meneruskan data ya, yang diterima dari layer data link yang berbentuk frame, itu nanti dia akan diubah menjadi bit ya. Jadi nanti untuk physical layer itu dia akan meneruskan data dalam bentuk bit. Berikutnya adalah chapter 4.2 ya, tentang physical layer karakteristik ya, ataupun karakteristik dari physical layer. Nah, seperti yang ada di slide ini terdapat 7 layer ya, yang kita kenal dengan OC layer. Ada 7, dimana untuk physical itu dia berada di paling bawah, dan keterangannya di sini bahwa untuk TCP/IP standar itu diimplementasikan di software. Jadi kalau kita bicara TCP/IP itu biasanya diimplementasikan ke softwarenya. Tapi kalau kita bicara tentang physical layer, ya physical layer standar itu diimplementasikan di hardware. Jadi jelas ya di sini sesuai dengan namanya, physical layer itu adalah lebih banyak fokusnya ke hardwarenya. Dan di sini ada beberapa organisasi yang mengatur untuk hardwarenya ini. Ada ISO, ada IATIA, kemudian ITUT, ANSI, dan ada IEEE. Nah, beberapa organisasi ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jadi silahkan nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Berikutnya adalah masih tentang physical layer karakteristik. Nah, kita sekarang bicara tentang physical component. Jadi physical layer standar address itu punya 3 fungsional area ya. Pertama yaitu physical component, kemudian encoding dan signaling ya. Yang pertama, the physical component are the hardware, device, kemudian media, dan other connector that transmit the signal that represent the bits ya. Jadi physical component itu bisa berupa device-nya sendiri, hardware-nya sendiri, kemudian juga bisa berupa media yang digunakan di sini saja ada media kabel ya, kemudian other connector ya, koneksi yang lain yang mentransmisikan signal dalam bentuk bit. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa physical layer itu dia mentransmisikan data dalam bentuk bit.
yang dia terima dari layer data link dalam bentuk frame ya. Di sini ada beberapa contoh ya hardware komponen itu seperti NIC atau network interface card, kemudian interface ataupun konektor ya, kemudian ada kabel dan masih banyak yang lainnya yang mana dia berhubungan dengan layer fisikal ya. Berikutnya ada proses yang namanya encoding ya. Encoding itu adalah proses untuk convert ya, untuk mengubah bit menjadi format yang nanti bisa diterima oleh device berikutnya ataupun device tujuannya atau next device dalam jaringan itu ya. Jadi di sini bisa diperhatikan bahwa ada bentuk 0101 seperti ini. Ini adalah proses ataupun metode encoding Manchester ya. Jadi dia kalau misalkan 0 dia berada di bawah, ke bawah, kemudian untuk angka 1 naik, kemudian nanti ketemu angka 0 lagi dia akan turun ya. Jadi dia untuk nilai 0 akan posisinya akan ke bawah, kemudian nanti untuk angka 1 dia akan ke atas ataupun naik. Itu proses encoding ya. Berikutnya adalah proses signaling ya. Jadi signaling method ini adalah bagaimana bit value, nilai bit yaitu angka 1 dan 0 itu direpresentasikan ke dalam media fisik ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada beberapa bentuk signaling. Yang paling bawah ini adalah electrical signaling over copper cable. Jadi bentuk bentuk sinyal dari media kabel yang tembaga ya. Di sini bisa kita misalkan kabel UTP. Nah, itu bentuk sinyalnya akan seperti ini ya. Jadi dia banyak sekali akan terjadi noise. Jadi kalau kalian perhatikan di sini untuk yang posisinya di atas itu angka 1, kemudian yang paling bawah itu angka 0. Jadi untuk menuju dari angka 1 ke 0 ini kan dia akan melewati banyak sekali liku ya, berliku-liku seperti ini. Nah, kalau keadaannya seperti ini berarti dia akan banyak terjadi noise di sini. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini, kanan bawah itu adalah sinyal elektromagnetik ya. Yang mana biasanya ini terjadi pada jaringan wireless. Jadi kalau wireless itu dia kurang lebih sinyalnya seperti itu, gelombang elektromagnetik ya bentuknya. Kemudian yang paling atas itu adalah sinyal yang dihasilkan dari koneksi menggunakan kabel fiber optik, yang mana dia diantarkan menggunakan gelombang cahaya. Berikutnya kita bicara tentang bandwidth. Nah, bandwidth itu apa sih? Bandwidth itu adalah capacity at which medium can carry data. Jadi bandwidth itu adalah kapasitas yang mana bisa dibawa oleh sebuah media ya. Yang mana kapasitas yang bisa dibawa oleh sebuah media. Lebih jelasnya, bandwidth itu digunakan untuk mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jumlah waktu tertentu ya. Jadi berapa banyak bit yang dapat dikirim dalam 1 detik. Itu penjelasan tentang bandwidth. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di tabel ini itu ada unit of bandwidth. Jadi sebenarnya ini beberapa ada yang salah kaprah ya sampai sekarang. Kalau misalkan kalian mengira bahwa sebuah bandwidth itu dalam ukuran byte per second ya, misalkan ada kecepatan 1 kilo ataupun 1 kbps, itu jangan kalian artikan itu 1 kilobyte ya, tapi 1 kilobit, bukan byte tapi bit, beda ya. 1 byte itu 8 bit ya. Jadi kalau misalkan mengartikan 1 kilobyte itu nanti hitungannya beda lagi. Soalnya 1 byte itu kan 8 bit. Jadi yang benar itu satuan dari bandwidth itu adalah bit per second, bukan byte per second ya. Nah, kalau diperhatikan di sini dia dimulai dari bit per second ya. 1 bps itu harus sama dengan fundamental unit of bandwidth. Di dasar dari perhitungan bandwidth itu adalah 1 bps. Kemudian ada kilobit ya, itu artinya adalah 10 pangkat 3 bps ataupun 1000 bps. Kemudian ada megabit itu 10 pangkat 6 bps. Gigabit itu 10 pangkat 9 dan terabit itu 10 pangkat 12 bps. Berikutnya bandwidth terminologi ya, itu ada 3, latensi, kemudian throughput, dan good
throughput, latensi ya, ataupun delay ya, amount of time including delay for data to travel from one given point to another. Jadi bisa diartikan adalah jumlah waktu ya yang dibutuhkan ataupun termasuk penundaan untuk bagaimana data itu berjalan dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian ada istilah throughput. Kalau throughput ini the measure of the transfer of bit, atau apa ya, ukuran transfer bit melalui media ya, across the media over a given period of time, selama periode waktu tertentu. Jadi throughput itu lebih kepada ukuran transfer bit ya melalui media selama periode waktu tertentu. Kemudian ada juga istilah goodput. Nah, kalau goodput itu measure of usable ya, jadi ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer over a given period of time, yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Jadi kalau goodput itu ukuran datanya, tapi kalau throughput itu ukuran transfernya. Jadi kalau misalkan bisa ditulis, goodput itu sama dengan throughput dikurangi traffic overhead. Untuk menghitung goodput itu rumusnya itu ya. Yang berikutnya adalah poin 4.3, yaitu tentang copper cabling. Kita mulai dari karakteristik of copper cabling ya. Jadi copper cabling ini adalah most common type of cabling used in network today. Jadi jaringan pada saat ini itu kebanyakan menggunakan kabel tembaga. Kenapa banyak yang menggunakan kabel tembaga? Ya alasannya yang pertama, it's inexpensive, jadi tidak mahal ya. Kemudian mudah untuk diinstal dan punya low resistance to electrical current flow. Nah, di sini ada beberapa limitationnya ya, ada beberapa batasan yang memang itu menjadi beberapa kelemahan dari kabel koper ya ataupun kabel tembaga. Yang pertama adalah istilahnya attenuation. Attenuation itu adalah bahwa kabel tembaga itu dia tidak bisa menjangkau device yang terlalu jauh ya. Jadi the longer the electrical signal have to travel, the weaker they get. Jadi semakin panjang sinyal yang harus diantarkan, maka data yang ditransmisikan itu akan semakin lemah. Jadi memang batasannya adalah pada jarak yang memang tidak begitu jauh bisa dihantarkan. Yang kedua adalah the electrical signal is susceptible to interference from two source. Jadi yang kedua ini biasanya untuk kabel tembaga itu rentan terhadap yang namanya interferensi dari dua sumber ya, yang dapat merusak mengganggu sinyal datanya. Nah, interferensi ini ada yang dari istilahnya EMI ya, ataupun electromagnetic interference, gangguan dari sinyal elektromagnetik, dan interferensi frekuensi radio ya, ataupun RFI atau radio frequency interference, dan adanya crosstalk. Nah, di sini ada beberapa langkah ataupun beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan ya. Nah, di sini ada beberapa mitigationnya untuk bisa ya setidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan dari kabel tembaga tadi. Yang pertama itu strict adherence to cable length limit will mitigate attenuation. Kemudian ada beberapa ataupun some kind of copper cable mitigate EMI and RFI by using metallic shield and grounding. Jadi untuk bisa mengurangi gangguan EMI dan RFI ini, beberapa jenis kabel tembaga itu menggunakan pelindung ya, menggunakan shield untuk mencegah gangguan dari sinyal elektromagnetik ataupun RFI itu. Kemudian some kind of copper cable mitigate crosstalk by twist opposing circuit pair wire together. Jadi ada beberapa kabel tembaga, contohnya kabel UTP yaitu menggunakan model twisting ataupun model pilin ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian coba buka kabel UTP itu di dalamnya pasti akan ada 8 kabel yang mana dia punya warna yang berbeda-beda yang dipilin ya ataupun di twisting. Nah, jadi itu adalah beberapa langkah untuk bisa mengurangi kekurangan dari kabel koper. Oke, biar lebih jelas bisa disimak untuk gambarnya di sini.
Yang ini itu adalah unsealed twist pair ya, ataupun UTP cable. Nah, ini yang barusan saya bilang bahwa ada 4 pasang yang mana dia punya warna sendiri-sendiri dan modelnya itu dipilin atau di twist ya. Itu adalah UTP unsealed twist pair, yaitu dia twist pairnya, pasangan kabelnya ini dia tidak dilindungi, unsealed. Nah, beda lagi dengan yang di sebelah kanannya, itu adalah shield twist pair. Jadi ini ada sebuah pelindung yang mana tadinya digunakan untuk mengurangi tadi ya kelemahan dari kabel koper itu. Kemudian yang di bawahnya itu ada coaxial cable. Nah, kalau coaxial cable ini jenis yang sedikit berbeda dengan UTP. Dia hanya mempunyai satu inti kabel di paling tengahnya itu, dan biasanya digunakan untuk, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk kabel antena. Jadi kalau yang di rumah masih ada TV antena, nah biasanya kabelnya menggunakan jenis kabel koaksial. Nah, di sini kita akan bahas mulai dari yang kabel UTP dulu. Jadi UTP is the most common networking media. Nah, jadi kabel UTP ini adalah kabel yang paling banyak digunakan dalam media jaringan ya. Kemudian terminate with RJ45 konektor. Nah, biasanya untuk ujungnya dari kabel UTP itu disambungkan dengan konektor jenis RJ45. Dan interconnect host with intermediary network device. Jadi dia menghubungkan misalkan komputer kita dengan intermediary network. Nah, dalam contoh hal ini intermediary network device itu ya bisa berupa router, bisa berupa switch ya. Kemudian key characteristic of UTP. Jadi karakteristik kunci dari sebuah UTP, kabel UTP itu adalah yang pertama, outer jacket protect the copper wire from physical damage. Jadi nomor satu itu yang ini ya, yang angka satunya ini itu adalah outer jacketnya, pelindung paling luarnya, itu melindungi copper wire from physical damage. Jadi dia melindungi dari kerusakan dari luar ya. Kemudian twist pair protect the signal from interference. Nah, ini nomor 2-nya ini itu adalah lapisan keduanya, dia dipilin, yang mana tujuannya adalah untuk melindungi dari interferensi sinyal ya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah inti dari kabelnya. Nomor 3 ini kemudian nomor 3 ini adalah inti dari kabel UTP-nya di dalamnya ya. Berikutnya adalah STP. Nah, kalau STP dia bedanya itu ada di nomor 2 dan 3. Yang mana dia ada lapisan tambahannya lagi ya, shieldnya. Jadi kelebihannya di sini adalah better noise protection dan UTP. Jadi dia lebih tahan dari noise ya. Karena tadi ada lapisan pelindungnya. Kemudian lebih mahal tentunya dan lebih sulit untuk diinstal ataupun dipasang daripada UTP. Ini kemudian dihubungkan dengan konektor RJ45 sama ya. Dan di bawahnya key karakteristiknya bisa dibaca di situ, outer jacket protect the copper wire from physical damage sama ya. Kemudian ada lapisannya untuk mengurangi AMI dan RFI ya, gangguan sinyal tadi yang merupakan kelemahan dari copper cable. Dan untuk berikutnya sama ya, color code plastic insulation, itu untuk mengidentifikasi beberapa pasangan biar ini tidak salah ya. Masing-masing kabel itu kan nanti ada warnanya sendiri-sendiri. Itu nanti untuk identifikasi pada saat kita menyusun ataupun kita memasang ke konektor RJ45-nya. Berikutnya adalah coaxial cable. Nah, kalau coaxial cable ini penampakannya seperti itu ya. Ada outer jacketnya, ada lapisan paling luar, kemudian yang nomor 2 itu adalah lapisan kayak aluminium foil gitu ya, metallic foil seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah layer of flexible plastic, itu kayak plastik padat seperti itu. Dan yang nomor 4 itu adalah inti kabelnya. Kemudian ada beberapa konektor ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau untuk coaxial cable itu biasanya konektornya adalah jenis BNC, kemudian ada N-type dan ada juga F-type. Berikutnya kita ke UTP cabling ya di chapter 4.4.
Nah, di sini dibahas yang pertama adalah properties of UTP cabling. Jadi kalau kita perhatikan ya, setelah kita buka lapisan paling luar dari kabel UTP itu nanti di dalamnya akan ada 4 pasang kabel, yang mana dia masing-masing pasangan itu dia punya warna sendiri-sendiri ya. Jadi nanti akan ada 2 tipe penyusunan ya, yang berdasarkan pada standar EIA-TIA 568. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Nah, jadi di sini UTP cabling standard and connector. Nah, standar dari UTP kabel itu berdasarkan pada standar TIA EIA yaitu 568 yang meliputi kabel type ataupun tipe kabelnya, kemudian kabel length, konektor, kabel termination, dan testing method. Nah, kalau kalian perhatikan di sebelah kanan itu ada beberapa jenis kategori kabel UTP, mulai dari kategori 3 ya, yang berikutnya adalah kategori 5, atau biasa kita bisa sebut menjadi Cat 5 atau Cat 5E, dan yang paling akhir itu adalah kategori 6 ya, yang mana di situ bisa disimak perbedaannya di masing-masing kategori. Berikutnya UTP cabling standard and connector. Nah, ini adalah beberapa contoh konektor RJ45 yang sudah terpasang di kabel UTP. Nah, perlu kalian perhatikan betul ya untuk pemasangan konektor RJ45 ini. Kalau yang di atas ini merupakan contoh pemasangan yang salah ya. Sementara untuk yang bawah itu adalah contoh pemasangan yang benar. Jadi pada intinya adalah pada saat kita memasang konektor RJ45 ke kabel UTP itu bagian luarnya ataupun lapisan luar dari kabel UTP itu dia harus masuk ke konektor RJ45. Kemudian nah di sini ada 2 tipe kabel ya penyusunan dari kabel UTP. Yang pertama itu adalah straight through, kemudian yang kedua adalah crossover. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, kita mulai dari yang straight through dulu. Nah, biasanya untuk kabel jenis ataupun tipe straight through ini dia digunakan untuk menghubungkan host ke network device. Jadi kalau untuk straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda antara misalkan contohnya adalah host ke network device, misalkan dari PC ke switch, PC ke hub, seperti itu dia menggunakan straight through. Kemudian kalau untuk yang cross itu digunakan untuk menghubungkan device yang sama, misalkan PC ke PC, switch ke switch, ataupun router ke router. Nah, dalam penyusunannya kalau untuk straight through di kedua ujung kabel itu disusun menggunakan susunan yang sama. Jadi kalau misalkan di ujung satu dia menggunakan standar 568A, maka ujung satunya dia harus menggunakan 568A juga. Tapi kalau di ujung satunya dia menggunakan 568B, maka di ujung satunya dia harus menggunakan 568B. Itu kalau yang straight through, harus kedua sisinya susunannya sama. Kemudian kalau yang crossover itu berarti ada kombinasi di kedua ujungnya. Jadi misalkan di salah satu ujung dia menggunakan 568A, maka harusnya di ujung satunya dia harus menggunakan 568B. Nah, ini perlu kalian hafalkan urutan dari masing-masing standarisasi ini ya. Misalkan kalau T568A itu dimulai dari warna hijau putih dulu, hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, dan coklat putih coklat. Sementara kalau yang standar 568B itu dimulai dari warna oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, kemudian coklat putih coklat. Ini wajib dihafalkan. Berikutnya adalah tentang fiber optic cabling. Di sini ada beberapa ataupun properties of fiber optic cabling. Yang pertama, not as common as UTP because of the expense involved. Jadi tidak sebanyak penggunaannya itu tidak sebanyak kabel UTP. Karena apa? Karena ya tadi ya harganya itu cukup mahal. Ideal for some networking scenarios. Kemudian transmit data over longer distance at higher bandwidth. Jadi kalau untuk fiber optic itu dia bisa mengantarkan bandwidth yang lebih besar daripada kabel UTP.
Dan yang paling penting di sini, kalau untuk kabel UTP tadi kan dia masih sangat riskan terganggu dengan yang namanya EMI RFI ya. Tapi kalau untuk yang fiber optik dia udah tahan terhadap gangguan dari EMI ataupun RFI ini. Kemudian nah ini ada beberapa tipe dari kabel fiber optik. Yang pertama itu adalah single mode fiber, yang kedua adalah multi mode. Kalau yang single mode itu very small core ya, kalau yang multi mode itu large core. Kita kan belum membahas terlalu detail untuk yang fiber optik, jadi ini cukup pengenalannya aja. Nah berikutnya, fiber optic cabling is now being used in 4 type of industry. Jadi untuk kondisi sekarang itu biasanya kabel fiber optik itu digunakan di beberapa industri, di antaranya yang pertama adalah enterprise network, kemudian ada fiber to the home ya, untuk jaringan perumahan juga sudah biasanya menggunakan kabel fiber, kemudian long haul network, dan yang keempat adalah submarine cable network. Berikutnya adalah contoh konektor dari fiber optik. Nah, bisa kalian perhatikan di situ. Yang pertama ada strike tip ya, ataupun ST konektor. Penampakannya seperti itu. Kemudian ada subscriber konektor ataupun SC. Kemudian ada Lucent konektor ataupun LC ya, seperti itu, dan duplex multimode LC konektor. Nah, itu beberapa konektor yang ada pada kabel fiber optik. Nah, berikutnya adalah ada fiber patch cord. Nah, di sini juga bisa kalian lihat ya, ada kombinasi dari masing-masing ujungnya ini ya, misalkan SC, MM patch cord itu dia subscriber connector berarti ya SC, kemudian ada LC berarti dia Lucent connector, kemudian ada kombinasi juga STLC ya, strike tip, LC-nya itu Lucent connector, dan STSC bisa kombinasi antara subscriber connector dan strike tip juga. Kita coba bandingkan fiber dengan tembaga ya, ataupun copper. Nah di sini kalau untuk bandwidth supportnya, dia kalau fiber optik dia lebih tinggi ya, support bandwidthnya bisa menghantarkan bandwidth yang lebih tinggi, kecepatannya, kemudian distance-nya, jaraknya yang bisa ditempuh juga lebih jauh lagi untuk fiber optik. Kemudian untuk immunity to EMI and RFI itu dia tinggi ya, fiber optik lebih tahan lagi ya dari ketahanannya daripada yang copper. Kemudian kalau kita bicara tentang cost-nya, media and connector cost, tentunya kalau yang UTP itu lebih murah, tapi kalau yang fiber itu lebih tinggi ya. Dan installation skill required ya, atau skill yang harus dibutuhkan oleh adminnya ataupun teknisinya itu harus skill yang lebih tinggi lagi ya daripada UTP cabling, karena untuk pemasangan ataupun instalasi fiber optik ini memang perlu pengetahuan yang lebih jauh lagi ya tentang cara pemasangannya. Berikutnya adalah wireless media. Setelah tadi kita udah bahas tentang wired media, ada kabel copper, kabel koaksial, dan ada juga kabel fiber. Nah sekarang kita masuk ke wireless media. Nah properties of wireless media, nah ini ataupun media wireless ini itu digunakan ataupun menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengantarkan data ya, mengantarkan data dari sumber ke tujuannya ataupun ke hostnya. Beberapa keterbatasan dari wireless ini, yang pertama adalah coverage area tentunya ya. Jadi kalau kita biasanya terhubung ke jaringan wifi itu kan harus berada di suatu area tertentu. Kita tidak bisa terlalu jauh dari akses point di wireless area tersebut ya. Kemudian ada juga interference, itu wireless is susceptible to interference and can be disrupted by many common device. Jadi itu adalah bisa dipengaruhi oleh banyak device yang terhubung di suatu area wireless tersebut. Kemudian security. Nah kalau security itu biasanya di jaringan wireless itu agak kurang aman untuk dalam hal security-nya. Dan share medium. Nah kita tahu bahwa untuk wireless itu kan
dia menggunakan half duplex ya. Jadi hanya satu device yang dapat mengirim ataupun menerima dalam satu waktu. Nah, semakin banyak device yang terhubung, maka otomatis nanti dia bandwidth yang ada pada area WiFi tersebut itu juga akan semakin berkurang ya. Kemudian di sini ada wireless standard ya, kita langsung ke wireless standarnya aja. Jadi kalau kita bicara wireless standard itu nanti akan ada standar dari IEEE. Kalau yang 802.11 itu standarisasi tentang WiFi ya, ataupun wireless LAN, WLAN technology. Kemudian kalau IEEE 802.15 itu standarisasi tentang Bluetooth ya. Kemudian IEEE 802.16 itu WiMAX, dan IEEE 802.15.4 itu untuk Zigbee. Nah, beberapa standar wireless ini biasanya sering keluar juga untuk dites ya. Jadi diharapkan memang kalian bisa menghafalkan ya berapa standarisasi wireless ini. Berikutnya adalah wireless LAN ya. Nah, umumnya wireless LAN ataupun WLAN itu membutuhkan beberapa device berikut. Yang pertama adalah tentu saja wireless access point. Nah, ini adalah intinya dari sebuah area wireless. Jadi kalau kita bicara tentang WiFi area ya, itu pasti ada yang namanya access point di situ. Karena dengan access point itulah kita bisa terhubung ke internet ya. Jadi nanti access point itu dia akan memancarkan wireless sehingga kita bisa konekkan device kita ke situ. Kemudian yang kedua adalah wireless NIC adapter. Nah, ini tentu saja kalau misalkan device kita itu tidak punya yang namanya wireless NIC ya sama aja ya, kita walaupun berada di area hotspot ya sama aja kita nggak bisa connect ke hotspotnya, ke WiFi nya, karena adapter di device kita tidak ada seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini ya. Jadi berikutnya silahkan bisa kalian masuk ke modul practice and quiznya untuk bisa mencoba quiz dan modul labnya ataupun prakteknya. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.